Halo adik-adik sekolah minggu KSKI Jemaat Betani Cabang Nginden, KSKI Cabang Manyar, KSKI Cabang Citraland, KSKI Cabang Sukomanunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Ikuti saya ya. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 급한 대로 블루투스 켜 아무 노래나 일단 틀어 아무거나 신나는 걸로 아무렇게나 춤춰 아무렇지 않아 보이게 아무 생각하기 싫어 아무개로 살래 잠시 I'm sick and tired of my everyday Keep it up 한 것도 아무 노래 Shalom. Selamat siang adik-adik. Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online tanggal 7 Juni 2020 bersama Kak Daniel, Kesia, Kak Tita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ikuti kakak Daniel berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. buat hari yang indah ini. Tuhan, Tuhan, kami rindu kami rindu memujimu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu, memuliakan namamu. memuliakan namamu. Berkati Tuhan Berkati Tuhan ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga akhirnya. hingga akhirnya. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik sekarang kita mau olahraga dulu. Setuju semuanya? Setuju dong. Nah oke, tangannya semuanya ada di pinggang. Kita mau geleng-gelengkan kepala ya adik-adik ya. Ikutin Kak Tita ya. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kayaknya belum panas nih. Sekarang semua tangannya diangkat. Ya, ikutin Kak Tita. Kita mau remas-remas tangannya ya. 1, 2, 3. Remas-remas tangannya. Wow, seru sekali ya. Nah, ini gerakan yang terakhir. Tangannya di pinggang, kita mau lompat bersama-sama. Ikutin Kak Tita melompat semuanya ya. 1, 2, 3. Lompat, 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 lompat. Wow, seru sekali. Wow. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan dengan lebih semangat lagi ya. Kita mau nyanyikan satu lagu, Berani Tampil Beda. Adik-adik di rumah pasti berani tampil beda ya. Anak-anak Tuhan harus berani tampil beda, oke? Oke, ketika berani tampil beda nanti kalian boleh freestyle ya. Kalian boleh bergaya sesuka kalian, oke? Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku
berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Kalau ada roh Allah di dalam kita akan semangat puji Tuhan, akan semangat untuk menari, lebih sukacita, tertawa bersama Tuhan, dan juga kita mau melompat buat Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekarang kita mau tertawa bersama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hi 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 hi. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hi hi hi. Sekarang kita mau melompat bersama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ke kanan. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Sekali lagi. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau tertawa. Ku kan tertawa, ha 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 ha. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku
bencanamu tak pernah ditinggalkan. Mari kita sembah Dia, Allah Roh Kudus, Allah yang baik, hadir di tempat ini. Naikkan syukurmu. Mari bersama adik-adik kita nyatakan pujian syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami nyatakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo sama-sama yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, agar firman-Mu dapat tertanam dalam hati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah hari ini adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira Kak Desi mau bawain firman tentang apa ya? Jadi kakak kasih clue-nya ya. Jadi kakak mau cerita tentang satu anak yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dia merupakan anak bungsu dari Bapak Isai. Nah kira-kira siapa ya? Dia senang sekali mengembalakan kambing dan domba. Ada yang tahu? Ya benar, namanya Daud adik-adik. Nah kakak Desi percaya di sini adik-adik pasti sudah sering mendengarkan cerita tentang Daud. Nah tapi hari ini kak Desi akan ceritakan lebih lengkapnya lagi. Nah jadi Daud ini merupakan anak paling kecil dari Bapak Isai adik-adik. Nah selain Daud, Bapak Isai juga mempunyai beberapa anak yang bekerja sebagai tentara adik-adik. Nah suatu hari bangsa Israel ditantang oleh bangsa Filistin untuk berperang. Nah, tapi bangsa Filistin itu mempunyai satu prajurit yang sangat hebat, sangat besar, bahkan dia bertubuh seperti raksasa adik-adik. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa yang Kak Desi maksud? Ya, benar banget adik-adik, Goliat. Nah, jadi Goliat ini menantang bangsa Israel adik-adik. Dia menyuruh, ayo sini bangsa Israel, serahkan aku satu orang yang bisa menghadapiku untuk maju melawanku. Tetapi mendengar itu semua bangsa Israel ketakutan adik-adik dan cemas. Nah, suatu hari Daud diperintahkan oleh Bapak Isai untuk mengantarkan bekal bagi kakak-kakaknya yang sedang berperang di medan perang. Kemudian pada saat Daud datang dan melihat itu, Daud bingung. Kenapa bangsa Israel ketakutan dan cemas? Bahkan tidak ada yang berani untuk melawan Goliat adik-adik. Dan Daud merasa tidak terima adik-adik karena Goliat menjelek-jelekan bangsa pilihan Tuhan. Nah akhirnya Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat adik-adik. Tetapi Daud dilarang oleh kakaknya karena kakaknya merasa Daud tidak pernah berperang. Bahkan dia cuma tahu mengembalakan kambing dan domba. Masa bisa sih seorang Daud mengalahkan Goliat yang sangat besar bahkan yang sudah terlatih berperang. Nah akhirnya karena nggak ada pilihan lagi adik-adik, Daud pun maju berperang melawan Goliat. Bahkan bangsa Israel pun gak ada yang percaya adik-adik melihat Daud. Karena Daud masih kecil dan masih kemerah-merahan. Mereka merasa, masa bisa sih anak kecil kayak Daud mengalahkan Goliat? Tapi Daud percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus menyertai Daud. Karena Daud adalah anak yang taat dan dengar-dengaran sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia yakin bahwa pada saat dia melawan Goliat, Tuhan akan menyertai dia dan akan memberikan kemenangan kepada dia. Akhirnya Daud pun maju berperang. Dia tidak menggunakan pakaian perang adik-adik karena adik-adik tahu sendiri Daud badannya kecil sekali dan tidak bisa membawa pakaian perang yang sangat berat itu. Tetapi Daud hanya mengambil 5 batu dari dasar sungai dan membawa 1 umban. Umban itu, nah buat adik-adik yang nggak tahu, umban itu jadi seperti ketapel adik-adik.
Nah, akhirnya Daud menggunakan 5 batu dan 1 umban itu untuk melawan Goliat. Nah, sedangkan Goliat di sini menggunakan pakaian perang yang lengkap adik-adik. Semua ditutupi oleh pakaian perang, dia bawa pedang, dia bawa perisai. Dia terlihat sangat hebat adik-adik. Dan rasanya orang-orang Israel makin pesimis adik-adik, kayaknya nggak mungkin menang deh. Nah, tapi Daud tetap maju adik-adik menggunakan perlengkapan seadanya dan dia mempercayakan semuanya sama Tuhan Yesus adik-adik. Akhirnya Daud pun maju dan melemparkan batu itu menggunakan umban yang dia miliki adik-adik. Terus dia melemparkannya dan adik-adik tahu kira-kira mengenai bagian tubuh mana dari Goliat? Ya benar banget adik-adik, di bagian dahinya adik-adik. Jadi Daud itu melemparkan umban dan mengenai pas tepat di dahinya Goliat sehingga Goliat terjatuh dan akhirnya Goliat mati adik-adik. Nah, jadi di sini Goliat mati adik-adik bukan karena batu yang digunakannya adik-adik, tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan. Sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat yang terlihat sangat besar karena Daud percaya bahwa Tuhan yang disembah sama Daud, yaitu Tuhan Yesus, itu jauh lebih besar daripada Goliat. Nah, adik-adik di sini juga mungkin seringkali takut, nggak percaya diri karena adik-adik masih kecil, adik-adik bingung mau melakukan sesuatu. Tapi kalau adik-adik mau menjadi seperti Daud, adik-adik kita harus belajar taat untuk mendengarkan Tuhan supaya kita juga disertai sama Tuhan seperti Daud. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan pasti akan menyertai kita dan memampukan kita adik-adik. Nah, sekian firman Kak Desi hari ini. Nah, sebelum Kak Desi tutup, Kak Desi punya satu pertanyaan. Nanti adik-adik bisa jawab pertanyaan yang ada di layar. Nah, buat adik-adik yang bisa jawab, adik-adik bisa jawab pertanyaan tersebut di Instagram Bethany Kids Ministry. Jawabnya lewat Instastory ya. Nanti buat adik-adik yang beruntung dan jawabannya benar, kita akan kirimkan hadiah loh. Jadi buat adik-adik jangan lupa ikut ya. Kak tunggu jawabannya di Instastory Bethany Kids Ministry dan sampai ketemu di ibadah berikutnya minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan Kak Agnes. Hari ini Kak Agnes akan menemani adik-adik membuat aktivitas. Kita hari ini akan membuat ketapel seperti Daud tadi ya adik-adik. Adik-adik, sekarang untuk membuat ketapel, adik-adik siapkan dulu. Ada beberapa buah stik es krim. Kemudian bahan-bahannya yang lain ada kertas yang tebal, boleh kertas karton atau kertas bekas apapun ya. Kemudian adik-adik juga perlu lem. Lemnya kalau tidak ada lem uhu, adik-adik bisa pakai lem tembak. Kemudian adik-adik juga hati-hati ketika adik-adik menggunakan gunting atau cutter. Nah, yuk kita, oh iya satu lagi, karena lupa, kita juga perlu yang namanya karet. Yuk kita buat ya. Yang pertama, adik-adik ambil 2 buah stik es krim. Kemudian adik-adik pakai cutter. Nanti minta bantuan mama atau papa ya, supaya tangan kalian tidak kena. Ini diberi celah sedikit untuk mengaitkan karetnya nanti. Seperti ini ya. Nah, ini contoh salah satunya. Nanti adik-adik membuat 2 buah ya. Jadi nanti ada 2 yang seperti ini celahnya ya. Kemudian kalau sudah kedua stik es krim ini kita akan tempelkan seperti ini. Nah, kalau sudah ditempel, nanti nempelnya pakai lem ya, lem uhu. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini ya adik-adik ya. Oke. Kalau sudah ditempel dengan lem uhu, jangan lupa adik-adik potong di ujung-ujungnya yang sisa. Memotongnya hati-hati ya, menggunakan guntingnya
soalnya kayunya agak keras. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambil 2 stik es krim lagi. Kita akan lem di ujung-ujungnya. Jadi kasih lem di sini dan di ujung yang satunya kita lemkan sehingga nanti membentuk huruf Y. Oke? Ditunggu sampai lemnya kering ya adik-adik. Nah, kalau sudah kering, kira-kira hasilnya seperti ini. Langkah yang terakhir, kita akan ambil 1 buah karet, kemudian kita patahkan. Nah, baru kita ikatkan ke bagian ujung-ujung tadi. Nah, sudah jadi ketapel kita. Oh iya, kita lupa untuk bikin pelurunya. Untuk bikin pelurunya, kita siapkan aja kertasnya, kemudian kita potong-potong. Kira-kira kertasnya seukuran ini, jadi kecil aja. Kita potong-potong memanjang ya, lihat. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kertas yang kecil-kecil ini kita lipat jadi 2. Nah, ini akan menjadi pelurunya adik-adik. Terus, cara bermainnya, kita selipkan ini di antara karet tadi. Terus kita siap main deh. Oke, hari ini sekian dulu aktivitasnya. Jangan lupa adik-adik kumpulkan aktivitasnya, adik-adik buat, difoto dan diupload di Instagram ya. Sampai jumpa adik-adik. Nah, kita sudah selesai ibadahnya hari ini. Ayo kita mau berdoa dulu ya. Kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah boleh beribadah hari ini. Walaupun kami nggak bisa ketemu langsung Tuhan, tapi kami bisa beribadah secara online. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk kami nggak takut Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau beserta kami pasti menang Tuhan menghadapi apapun. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu ingat, untuk kami selalu berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama Benny dan Bethany Kids Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, ibadah sama Tuhan Yesus,
Yesus.